bukti-bukti dan saksi yang kami miliki, kami yakin 1.000.000% kami pasti menang. Kemungkinan peradilan yang tidak adil, iya, bisa terjadi. Kami yakin sekali sejak awal juga penyidik itu ragu. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan dibuat meradang usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan batal digelar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Nicholas Kili-Kili, mencium adanya gelagat Polda Jawa Barat yang mengulur waktu. Mengingat saat ini berkas perkara Peggy Setiawan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Dengan kata lain, Polda Jawa Barat menunggu berkas tersangka Peggy P21 alias lengkap. Sementara, kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, menduga Polda Jawa Barat saat ini hanya fokus mempidanakan Peggy. Dugaan itu semakin kuat usai Hotman mengaku didatangi oknum polisi yang memintanya agar menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana dengan syarat Peggy Setiawan dapat dipidanakan. Bagi Hotman, tanpa dibentuk tim pencari fakta, kasus tewasnya Vina tidak akan terungkap selamanya. Dan berikut luapan kekecewaan tim kuasa hukum Peggy Setiawan atas batalnya sidang pra-peradilan. Langkah selanjutnya itu ya, kami berharap supaya jaksa jangan terburu-buru, karena ini biasa siasat yang sering dipakai oleh Polri, oleh KPK untuk mengukur waktu sehingga pada saatnya nanti P21 lalu pra-peradilan ini jadi gugur begitu. Rakyat Indonesia sangat berharap supaya ada keadilan bagi Peggy Setiawan. Oleh sebab itu, harapan kami dari tim penasihat hukum Peggy Setiawan agar supaya jangan sampai kasus ini terburu-buru untuk di P21. Kami sangat optimis dengan bukti-bukti yang kami miliki, dengan saksi-saksi yang ada, kami percaya bahwa kami menang 1.000.000%. Dengan ada bukti-bukti dan saksi yang kami miliki, kami yakin 1.000.000% kami pasti menang. Jadi perkara pra-peradilan dari Peggy pada hari ini dilakukan, tapi kemudian tergugat yaitu pihak Polda Jawa Barat itu tidak hadir. Bagi saya itu sih persoalan biasa-biasa saja gitu. Kan nggak mesti harus hadir di hari sidang pertama. Jadi di sidang berikutnya ya bisa jadi hadir kan gitu kan. Nah, tanggapan saya adalah mungkin pihak Polda Jawa Barat berhati-hati dalam menyikapi gugatan ini, gugatan pra-peradilan. Mungkin mereka ambil waktu lebih seminggu dulu untuk menyiapkan apa-apa yang menjadi bahan-bahan mereka untuk menangkis gugatannya dari pra-peradilan dari Peggy, dari pengacara Peggy ya. Jadi mereka ambillah seminggu. Itu pertama, itu pandangan baik kita. Atau mereka mungkin secara administrasi belum siap membuat surat kuasa. Itu paling sederhana, artinya karena surat kuasa belum siap, terus siapa yang nanti akan menjadi pembela Polda Jawa Barat juga belum siap, jadi mereka mungkin berhati-hati mundur 1 minggu. Memang kalau pra-peradilan kan, pra-peradilan ini adalah peradilan dengan acara singkat, cuma 7 hari. Jadi kalau mereka masuk sekarang pun tiba-tiba digugat dadar-dadar sementara bukti-bukti mereka yang mereka siapkan belum kuat, malah membahayakan buat posisinya Polda Jawa Barat. Makanya ya tampaknya mereka mundur 1 minggu nih. Tapi 1 minggu ke depan, yaitu tanggal 1 Juli, ketika mereka sendiri tidak hadir, nah ini beresiko nanti Polda Jabar akan bisa kalah nih dalam gugatan pra-peradilan. Makanya tampaknya di minggu depan mereka hadir, setelah ditunda 1 minggu, di minggu depan mereka hadir dengan bukti-bukti yang lebih siap, sehingga mereka akan bertempur secara baik melawan pihaknya pengacaranya Peggy. Kalau mereka kalah, yang dipertaruhkan sebenarnya walaupun biasa ya, kalah menang biasa, tapi ini karena sudah menjadi intensi dan atensi masyarakat Indonesia dan menjadi fokus perkara ini, kalau mereka kalah, itu berbahaya buat kredibilitas dari Polda Jawa Barat. Pada khususnya juga berpengaruh terhadap kredibilitas atau kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Arahnya kemungkinan besar bapaknya Egy akan menyatakan bahwa itu Peggy, hanya itu target utamanya. Kemungkinan peradilan yang tidak adil, iya, bisa terjadi.
Tapi lebih kepada karena kemudian bukti-buktinya sudah melemah, saksi-saksi juga lemah. Kalau dipaksakan juga, ya nanti hakim akan mengurus ya, daripada kita pakai bukti lemah, saksi lemah, ya sudah lepaskan aja lah di persidangan. Jadi potensinya tinggi kesananya. Peggy dilepaskan di persidangan utama, di mana dia didakwa melakukan pembunuhan tapi tidak terbukti, atau kurang bukti atau kurang saksi, jadi dilepaskan. Kalau pengadilan ini dianggap kemudian sesat atau menyesatkan, ya tergantung dari bukti-bukti yang terdahulu, gitu. Makanya baiknya supaya nggak dipermalukan, banyak dipermalukan oleh siapapun juga nih, penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan hakim, ya sudah baiknya sih ya dilepaskan aja dulu deh, gitu kan, tanpa reserve, maksudnya tanpa ada pra-peradilan atau tanpa ini, dilepaskan dulu. Boleh saja dianggaplah polisi kemudian melakukan penangguhan penahanan. Toh sudah ada surat permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan oleh pengacaranya Peggy kan, jadi itu aja dipakai itu. Dugaan adanya kejanggalan dalam pengungkapan kasus tewasnya Vina terus menguap dan menjadi sorotan banyak kalangan. Tidak terkecuali kuasa hukum Peggy Setiawan, Nicholas Kili-Kili, yang mempertanyakan oknum penyidik saat meminta sidik jari terhadap kliennya Peggy belum lama ini. Bagi Niko, tindakan oknum kepolisian tersebut dianggap tidak wajar dan tak sesuai prosedural. Maka tak heran jika tindakan oknum polisi tersebut mengundang rasa curiga. Mungkinkah itu suatu pertanda jika aparat kepolisian tidak mempunyai bukti yang kuat? Kami hanya mau bertanya begini, itu ada polisi datang kepada Peggy, dia bawa 4 lembar kertas. Yang pertama ditulis nama, _2 Peggy Setiawan, __ mayat. Oke. Dan kertas yang kedua, ketiga, dan keempat itu diminta tanda tangannya Peggy dan juga sidik jarinya. Okay. Nah, kami pertanyakan itu untuk apa? Okay. Kami mau tanya penyidik. Ya, kita minta supaya Peggy dibebaskan, Peggy juga dikembalikan kepada statusnya semula dan memperbaiki nama baik dia, sehingga dia kembali ke masyarakat, jadi masyarakat biasa, bekerja lagi sebagai seorang kuli bangunan, bisa menghidupi dan adik-adiknya, menyenangkan orang, berjalan dengan baik. Tolong supaya seluruh penyidik ini melakukan langkah-langkah tindak profesionalisme. Berikan kepastian hukum pada masyarakat. Jangan ada tebang pilih, jangan ada merasa berkeadilan tapi tidak adil bagi orang lain. Jadi semua keadilan itu adalah milik daripada masyarakat. Sejauh ini penyidik di Ditreskrimum Polda Jawa Barat telah memeriksa terhadap lebih kurang 68 saksi dan meminta bantuan beberapa ahli. Kami yakin sekali sejak awal juga penyidik itu ragu untuk menangkap Peggy Setiawan itu. Karena viral aja jadi kedesak. Tapi kan harus hati-hati, nggak boleh lah. Kita sepakat, kalau Peggy Setiawan itu melakukan silakan, silakan dihukum seberat-beratnya. Ini kami berjuang sampai kemana-mana ini karena Peggy Setiawan bukanlah pelaku, tidak mengakui. Saya juga berharap agar supaya nanti Pak Presiden Joko Widodo dan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto memperbaiki sistem peradilan di Republik ini yang carut-marut seperti sekarang ini. Untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Kejanggalan lain yang ikut disorot ialah pernyataan pihak Humas Polda Jawa Barat yang menyebut jika Ibtu Rudiana tidak melanggar kode etik usai dilakukan pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri belum lama ini. Sebelumnya, Ibtu Rudiana dan tim penyidik yang menangani kasus tewasnya Vina tahun 2016 silam disinyalir tidak melakukan pendekatan scientific crime investigation dalam mengusut kasus tewasnya Vina dan Eki. Padahal sebelumnya banyak kalangan yang menduga Ibtu Rudiana akan terseret usai Propam turun tangan dan langsung memeriksa pemeriksaan.
Lantas, apa kata sejumlah kalangan terkait polemik tersebut? Mengungkap kasus ini secara proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Kerja keras dari teman-teman penyidik Polda Jabar untuk bisa mengungkap kasus ini dengan terang benderang dan secara transparan dan terbuka buat kita semua, bukan hanya dilaksanakan sendiri oleh penyidik, tetapi penyidik juga mendapatkan asistensi dan pengawasan dari Barreskrim Polri, dari Itwasum Polri, maupun dari Propam Polri. Dan tidak hanya sampai di situ, dari pihak eksternal juga melaksanakan asistensi, baik itu dilaksanakan oleh Kompolnas maupun dari Komnas HAM yang telah datang ke Polda Jabar dan sempat berkomunikasi dengan penyidik untuk melihat bagaimana pelaksanaan penyidikan yang sudah dikerjakan oleh penyidik. Jadi dengan tertangkapnya pelaku Peggy Setiawan alias Peron itu semakin memperjelas bahwa apa yang dikerjakan oleh penyidik selama ini dengan kehati-hatiannya, tidak ingin ada kesalahan ataupun bukan karena ada kepentingan tertentu, semata-mata ingin membuat terang tindak pidana ini dengan perjuangan yang cukup berat karena kasusnya sudah sangat lama dan mengumpulkan buktinya dengan sangat luar biasa. Semestinya Kapolres saat itu harusnya memberikan surat menangani kasus ini bukan ke unit narkotika, harusnya ke unit krimum semestinya. Jadi wajar kalau Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam karena etika penanganannya, dia unit narkotika menangani kasus krimum. Dari situ aja, kalau memang tidak ada perkap yang baru ya, berarti sudah melanggar etika. Kalau sudah melanggar etika, hak polisi untuk melakukan apapun terhadap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana adalah petunjuk kalau menurut saya. Jadi korek semuanya dari Ibtu Rudiana. Apakah ini murni hukum atau tidak? Itu sebenarnya kuncinya. Presiden sudah bicara, kemudian Komisi 3 sudah bicara, bahkan Kompolnas pun sudah bicara. IPW pun sudah bicara gitu loh. Jadi yang harus dilihat selain Ibtu Rudiana, kalau menurut saya adalah CCTV. Terlepas pendapat siapapun, kita harus lihat faktanya. CCTV itu the key success factor untuk membuka yang sebenarnya kasus ini. Kalau memang ternyata korelasinya dengan Ibtu Rudiana yang menutup informasi-informasi lainnya, silakan periksa juga. Periksa bukan hanya di Propam. Kalau Propam kan hanya etika saja. Periksa sebagai saksi juga mungkin. Di penyidikan, bahkan sampai pengadilan. Agar terang benderang dan kasus ini terisolir gitu loh. Tadi dikatakan ada oknum, katakan oknum lah ya, yang saat ini yang sedang diperiksa, inisial R. Kita serahkan saja sepenuhnya kepada polisi. Seperti yang saya bilang tadi, polisi juga tidak akan membela, pimpinan Polri juga tidak akan membela anggotanya yang benar-benar melakukan tindak pidana, yang membuat aib, mengotorin nama baik kepolisian. Pasti ditindak tegas. Nah, ya sekarang kita lihat, saya ketepatan mengikuti ya cerita ini. Sekecil apapun dulu dia rapi menyimpan, menyembunyikan kasusnya Pina ini, ada rekayasa. Ya pasti ada aja orang yang tidak suka melihat oknum tersebut. Pada saat itu memang ya semua bungkam, tutup mulut. Tapi dengan sekarang pasti ada aja yang berani membuka, katakanlah oknum ini tidak benar dalam melakukan proses penyidikan ataupun ada penekanan intervensi. Pasti ada yang menyampaikan secara tidak langsung, ya. Tapi secara tidak langsung kepada pimpinan Polri,
tapi faktanya benar-benar. Nah, inilah yang akan digali, dibuka tuntas. Kalau memang benar-benar yang tadi Abang katakan bahwa oknum polisi itu dalam kasus Vina ini merekayasa, ada keterlibatan dia, ya, saya berani mengatakan pasti dia akan diseret ke pengadilan. Nah, di sini kita melihat kejanggalan-kejanggalan apabila kita lihat rangkaian peristiwa yang terjadi di sini, termasuk putusan dan pertimbangan hakim, bahwa peran orang-orang dinyatakan fiktif itu sebenarnya sangat berperan dan penentu utama kematian jika kita menggunakan BAP. Yang konon kabarnya BAP ini dibuat ada dengan pengarahan, terbukti dengan beberapa orang saksi telah mencabut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.